Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Perkenalkan teman-teman, saya Namira Putri Rahmadini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab Tarjuman Al-Mustafid, yaitu karya dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Baik teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu gitu apa tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran itu adalah merupakan salah satu cabang ilmu penting dalam khazanah keilmuan Islam yang terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan kondisi sosial masyarakat. Nah, di Nusantara, perkembangan tafsir memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya lokal, bahasa, serta jaringan keilmuan ulama dengan dunia Islam secara luas. Salah satu bukti penting dari perkembangan tersebut adalah munculnya karya-karya tafsir dalam bahasa Melayu, yang dimana dapat memudahkan masyarakat dalam memahami kandungan Al-Quran. Dan di antara tokoh yang berperan besar dalam hal ini, dalam yang menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yaitu seorang ulama besar dari Aceh pada abad ke-17. Baik teman-teman, kita masuk kepada biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili merupakan salah satu ulama besar di Nusantara, dan beliau hidup pada abad ke-17. Nama lengkap beliau adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Beliau dilahirkan di Aceh, di Sengkel, yakni wilayah pantai barat Laut Aceh. Untuk tahun kelahirannya ada perbedaan pendapat, namun ada satu pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan sekitar tahun 1615 Masehi. Kemudian, jika dari jejak pendidikannya, beliau mendapat pendidikan pertama dari ayahnya sendiri yang merupakan ayahnya itu merupakan ulama juga dan seorang pimpinan pondok pesantren yang berada di Aceh. Ayahnya itu bernama Syekh Ali Al-Fansuri, ayah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke berbagai pusat keilmuan di Nusantara seperti Barus dan wilayah Pasir. Dalam tradisi masyarakat Aceh, kegiatan merantau atau menuntut ilmu dikenal dengan istilah medagang. Nggak tahu sih Namira juga cara bacanya yang benar gimana. Mungkin medagang cara bacanya. Dan hal ini juga dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf dalam perjalanan intelektualnya. Kemudian pada abad sekitar 17 hingga ke-20 ini beliau melaksanakan haji. Namun beliau itu tidak langsung pulang ke Indonesia karena untuk menetap di sana untuk mendalami ilmu agama dan berguru dengan ulama-ulama di sana. Di antaranya itu beliau belajar ke daerah Doha, Yaman, Jeddah, hingga Mekah dan Madinah. Di antara guru yang sangat berpengaruh adalah namanya itu Ahmad Al-Qusyash dan Ibrahim Al-Qurani. Nah, kedua imam ini
yang akhirnya membentuk karakter dan metodologi dalam berpikir Syekh Abdul Rauf. Kemudian Syekh Abdul Rauf ini diangkat menjadi mursyid tarekat Syatariyah dan Qadariyah. Nah, setelah beliau diangkat menjadi mursyid, Syekh Abdul Rauf ini diperintahkan oleh gurunya Al-Qusyaish untuk kembali ke kampung halamannya. Namun beliau nggak langsung pulang gitu, karena pada saat itu beliau merasa bahwa ilmunya itu belum cukup, sehingga akhirnya beliau itu tetap menetap di Madinah. Sampai kemudian gurunya yaitu Al-Qusyaish itu wafat pada tahun 107 Hijriah atau 1661 Masehi. Dan pada tahun ini juga akhirnya Syekh Abdul Rauf Asingkili pulang ke Aceh. Syekh Abdul Rauf juga dikenal sebagai Syekh Kuala. Jadi Syekh Abdul Rauf ini juga dikenal namanya sebagai Tengku Syekh Kuala. Jadi dalam bahasa Aceh itu Syekh Kuala berasal dari dua kata. Syekh artinya syekh, gelar bagi ulama besar, dan Kuala artinya muara sungai. Jadi gelar tersebut merujuk pada beliau sebagai syekh di Kuala, yang dimana beliau adalah ulama yang bermukim di dekat muara sungai Aceh, tempat beliau dulu mengajar. Kemudian Syekh Abdul Rauf Asingkili wafat pada tahun 1693 Masehi. Namun warisannya tetap hidup. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang sangat monumental, terutama dalam bidang tafsir. Salah satu karyanya yaitu tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Selanjutnya yaitu mengenai keunikan dari kitab Tarjuman Al-Mustafid ini. Sebenarnya keunikannya banyak ya teman-teman, cuman Namira hanya mencantumkan dua, yaitu yang pertama, kitab Tarjuman Al-Mustafid ini menggunakan tartib mushafi, yaitu penafsiran yang dilakukan secara runtut sesuai dengan susunan surat-surat yang ada di dalam mushaf Al-Quran, yaitu yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kemudian keunikan yang kedua itu di kitab Tarjuman Al-Mustafid ini, Syekh Abdul Rauf ini tidak membuka kitabnya itu dengan muqaddimah, melainkan langsung menafsirkan surat Al-Fatihah. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di slide ini. Nah, halaman 1 cover itu anggap halaman 1 ya. Nah, halaman keduanya itu beliau langsung menafsirkan surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada muqaddimahnya gitu kan. Biasanya kalau misalnya kitab tafsir yang lain gitu ya, biasanya kan mencantumkan muqaddimah kayak keterangan kata pengantar atau latar belakang atau penulisan atau pilihan judul dan maknanya, kemudian tahun penulisannya gitu. Nah, Syekh Abdul Rauf Asingkili ini beliau tidak menyantumkan muqaddimah di dalam kitab Tarjuman Al-Mustafid ini, melainkan langsung menafsirkan surat Al-Fatihah. Dan kitab Tarjuman Al-Mustafid ini itu juga kitab tafsir 30 juz lengkap yang dengan berbahasa Melayu. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai sistematika tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili ini menyebutkan jumlah ayat dan periode nuzulnya sebelum masuk pada penafsiran. Terlebih dahulu ia menyebutkan jumlah ayat dalam suatu surat yang akan dibahas, begitu pula dengan periode turunnya, termasuk pada golongan Makkiyah atau Madaniyah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh gambar di slide ini yang ada tanda merahnya. Nah, di situ beliau menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini turun di Makkiyah atau periode nuzulnya itu di Makkah. Dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat.
Kemudian sistematika yang kedua, setelah beliau menjelaskan ada berapa ayat suratnya dan periode nuzulnya, beliau menjelaskan keutamaan dari surat tersebut. Di sana tercantum bahwa itu yang tulisan Arab itu, maka tersebut ini surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat yang dibangsakan kepada Mekah, yakni yang turun di Mekah. Maka tersebut di dalam tafsir Baidawi, maksudnya tafsir bahwa Fatihah itu penawar bagi tiap-tiap penyakit dan tersebut dalam manafi Al-Quran. Barang siapa membacanya adalah baginya daripada pahala yang tiada dapat dihilangkan di kitab dan memberi manfaat akan dia banyak-banyak orang dan perkakasnya. Wallahu a'lam. Nah, pada kalimat maka tersebut di dalam Baidawi, maksudnya itu tafsir Al-Fatihah itu penawar bagi tiap-tiap penyakit. Jadi di sini maksudnya Syekh Abdul Rauf ini mengutip tafsir Al-Baidawi, yaitu salah satu tafsir otoratif di dunia Islam. Keutamaannya adalah sebagai syifa atau obat. Kemudian tadi ada kalimat tersebut dalam manafi Al-Quran, barang siapa membacanya adalah baginya daripada pahala yang tiada dapat dihinggakan. Maksudnya Syekh Abdul Rauf ini penulis mengutip kitab manafi Al-Quran untuk memotivasi pembaca terus ada kata tiada dapat dihinggakan, maksudnya itu berarti pahalanya itu sangat luas, besar gitu. Kemudian ada kata tadi dan memberi manfaat akan dia banyak-banyak orang dan perkakasnya, maksudnya ketika kita membaca dan memahami Al-Fatihah maka akan membawa keberkahan bagi orang tersebut maupun orang di sekitar kita, bahkan hingga ke urusan harta atau alat-alat yang digunakan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.